Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tarikh Islam bersama Umi Lena. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang mengenal sejarah Nabi Muhammad periode Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib. Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah migrasi atau pindah. Yang di sini yaitu Nabi Muhammad SAW berpindah dari kota Mekah ke kota Yasrib. Dan Yasrib adalah sebutan kota Madinah di masa Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib pada tahun 622 Masehi. Sudah sangat lama sekali. Dan peristiwa hijrah ini adalah tanda awal ditetapkannya tahun umat Islam, yaitu tahun Hijriyah. Jadi hijrah menjadi Hijriyah. Kenapa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Yasrib? Nah, sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena semakin kejamnya kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Jadi sebagaimana kita tahu, ada kota Mekah itu dikuasai oleh umat kaum Quraisy. Jadi mereka itu menindas, menyiksa umat Islam, bahkan siksaannya semakin kejam. Nah, mereka itu sangat benci sama umat-umat Islam, maka dengan itulah umat Islam ingin hijrah ke kota lain. Dan yang ketiga adalah karena adanya dorongan dan ajakan kaum muslimin di Yasrib sehingga ada harapan untuk mengembangkan ajaran Islam di kota tersebut. Dan ini jadi alasan kenapa kota Yasrib menjadi tujuan hijrah umat Islam dari Mekah ke Madinah. Karena kota Yasrib lebih aman, lebih nyaman, dan lebih besar harapan untuk mengembangkan ajaran Islam di sana karena tidak ada halangan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy. Dari poin ketiga tadi berdasarkan 2 faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah pada saat tahun 621 Masehi ada 12 orang utusan dari Bani Aus dan Khosraj yang berasal dari Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya serta kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebut dengan perjanjian Aqobah 1. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, datang lagi 72 orang dari Yasrib membujuk Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke kota Yasrib dan menjamin keamanan kaum muslimin dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Dan inilah yang disebut dengan perjanjian Aqobah yang kedua. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menentukan kota Yasrib atau Madinah sebagai tujuan hijrah Nabi Muhammad beserta kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Nabi Muhammad hijrah ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan perlu kita ketahui bahwasanya umat Islam tidak melakukan hijrah secara serentak, melainkan
secara sedikit demi sedikit atau kelompok demi kelompok. Supaya apa? Supaya menghindari kejaran atau buruan orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar memulai perjalanan dari rumah Nabi di kota Mekah. Mereka memulai perjalanan pada malam hari, berjalan kaki secara bersembunyi. Nah, kemudian sembunyi kembali di Gua Thur. Nah, di sana sembunyi selama 3 hari, 3 malam sampai kaum kafir Quraisy kehilangan jejak. Dan melanjutkan perjalanan lagi di kota kecil yang bernama kota Kuba. Nah, di situ Nabi Muhammad membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Kuba. Dan sampailah di kota Yathrib. Dan lama perjalanan Rasulullah di kota Yathrib sekitar 20 hari lebih. Jadi bayangkan, Nabi Muhammad hijrah berjalan kaki dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah sampai Yathrib dalam tempo waktunya puluhan hari. Jadi karena apa? Karena harus bersembunyi agar tidak dikejar oleh kaum Quraisy. Perjalanan Rasulullah tadi hendaknya kita mengambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad begitu cintanya kepada kita berjuang untuk menyampaikan dakwah Islamiyah ini dari sembunyi-sembunyi. Nah, untuk itu marilah kita menghargai, kita lebih mencintai dan kita lebih menghargai perjalanan Rasulullah SAW dengan mencontoh apa-apa perilaku Rasulullah SAW yang sekiranya bisa kita contoh. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Yathrib atau kota Madinah. Sekurang-kurangnya ada 3 strategi utama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwah di kota Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid tentu adalah tempat ibadah umat Islam, yang mana masjid di sana tidak hanya digunakan untuk ibadah, juga untuk berkumpul, tempat bermusyawarah, dan tempat memberi pengumuman, bahkan tempat belajar, atau bahkan tempat menyusun strategi melawan kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang berasal dari Mekah, sedangkan kaum Ansor adalah umat Islam dari Yathrib atau dari Madinah. Dan mereka ini dipersaudarakan dengan cara dinikahkan. Tujuannya yaitu untuk mempererat kehidupan sesama umat Islam. Dan yang terakhir adalah membuat piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan yang mana di sini disepakati oleh seluruh penduduk kota Yathrib, baik yang beragama Islam, yaitu dari kaum Muhajirin dan Ansor, ataupun yang bukan agama Islam tapi tinggal di kota Yathrib atau kota Madinah, yang mana mereka beragama Yahudi dan Nasrani. Tujuan dibuatnya piagam Madinah tentu untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama penduduk di kota Yathrib atau kota Madinah. Karena 3 hal inilah maka agama Islam di kota Yathrib bisa berkembang dengan pesat dan umat Islam dan Islam bisa diajarkan dengan sangat baik, sehingga kota yang awalnya bernama Yathrib berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, atau sering kita kenal dengan kota Madinah yang artinya kota yang bercahaya. Baik, alhamdulillah itulah materi pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi manfaat untuk ananda semua. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.